Hari-hari Ya. rutinitas hari-hari ini ngurus kolam lele gitu. Jadi di rumah ada lele 2 kolam. Kameranya sebelah mana? Sebelah situ. Ini kan V nih. Ada yang tahu nggak maknanya ini V? Kenapa? Mbak sadarin nggak kalau di jalan itu markanya ada garis putih panjang sama garis putus-putus di tengah-tengah. Iya, biasanya warna kuning ya. Ada yang kuning, Itu ada yang di putih. pinggir kan. Nah kalau yang di tengah tuh kan ada yang biasanya panjang lurus. Terus ada yang putus-putus gitu. Iya. Di trotoar ya? Bukan trotoar, jalan Di mana? raya. Oh, yang Jalan zebra raya. cross, zebra Bukan cross. zebra cross, jalan raya. Enggak tahu, Pak. Nggak Oh tahu, iya, pernah ada. lihat? Iya, ada. Kayaknya dia naik pesawat terus ini tiap hari-hari. Enggak. Hai warga Lex. Hai. Hai warga Lex, kembali lagi di podcast Dialex, ruang diskusi inspirasi untuk pasangan bisnismu. Oke, nggak kerasa udah 4 episode kali ini. Kedatangan yang spesial juga pastinya. Setiap episode kita spesial banget nih. Spesialnya nggak pakai telur ya untungnya. Oke, kedatangan seseorang yang berperan penting dalam memastikan kesehatan, keselamatan, keamanan di lingkungan kerja Lex. Bapak Frankie Sitinjak dari tim HSE. Halo, Mbak Ima. Halo Pak. Apa kabar Pak Frankie? Baik, sehat, semangat sehat. terus. Semangat terus ya. Gimana Pak perjalanan setiap hari di Cimanggis Pak? Untungnya rumah dekat. Dulu Rumahnya waktu dekat. zaman di Goro itu rumah saya kan di Depok. Dari Depok ke Goro itu PP bisa nyampe 3 jam. Waduh. Kalau sekarang udah setengah jam aja. Oke, mantep ya. Moodnya udah hilang kayaknya, ada 3 jam perjalanan ya. Berangkat macet, pulang macet. Pulang macet. Oke. Mantap. Oke, alhamdulillah Pak Frankie sehat. Sekarang hari ini kita akan membahas nih, mengupas tuntas tentang keselamatan, keamanan di lingkungan kerja Lex ya. Ya. Pak Frankie nih yang berperan penting lah salah satunya ya dari tim HSE ya Pak. Betul. HSE itu kepanjangnya apa sih Pak? Health, Safety, and Environmental. Tapi kalau kita di Indonesia itu kan bahasa internasional ya atau bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kita biasa menyebutnya dengan K3, keselamatan, kesehatan kerja. Gitu. Oke, nah Pak Frankie tadi backgroundnya berarti lebih ke HSE ini ya Pak Betul, ya. Dari di kuliah HSE. pun udah Iya. terjerumus nih ya. Sudah nyemplung, sudah nyemplung. ya. Oke, awalnya kenapa nih Pak ngambil mungkin jurusan ini ya? Apakah yang sepi aja nih, nyari yang sepi? Apa emang jiwanya nih jiwa penolong gitu? Oh. Jujurnya sih saya juga nggak tahu kalau ada jurusan itu gitu. Jadi pertamanya kan masuknya dia jurusan dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat kan. Oke. Nah, terus biasalah kalau orang Batak, saya ngeliat di episode 3 tuh Pak Ronald orang Batak juga kan. Waduh, pasukannya ya. Iya, pasukannya Ramai banyak banget, juga. luar biasa. Gitu. Ya kurang lebih sama lah budayanya. Itu rata-rata kalau Batak itu maunya anak itu sekolah di bidang kesehatan. Makanya banyak yang jadi perawat gitu atau jadi mantri. Daftarin lah ke situ ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pas masuk nggak cocok nih. Ternyata saya baru tahu di dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ada banyak jurusannya, bisa sampai 12 kalau nggak salah. Ada biostat, ada promi kesehatan, ada epidemiologi, terus ada kesehatan lingkungan, ada K3. Nah, semester 1, semester 2 terus datanglah senior. Biasa kan senior datang tuh mejeng dia kalau dia udah sukses ya kan, Oke, bangga-banggain diri. bangga-banggain diri ya. Oh, saya udah kerja di migas, saya udah kerja di tambang. Kok bisa ya pikirnya, dia jurusannya apa? Ternyata adalah jurusan K3. Jadi tujuan awalnya itu bukan untuk mau bikin preventif terkait kesehatan atau keselamatan karyawan yang kerja, tapi cari duit supaya bisa masuk ke oil and gas atau ke tambang. Tambang, oke. Gitu. Tapi sekarang terjerumus di logistik. Betul. Wah, tantangannya pasti lebih lagi nih Pak ya. Betul. Oke, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, tadi dari kuliah Pak Frankie memang udah terjerumus nih ya di HSE ini. Biasanya keseharian di luar pekerjaan apa Pak yang dilakuin Pak? Hari-hari Ya. rutinitas hari-hari ini ngurus kolam lele gitu. Jadi di rumah ada lele 2 kolam. Oke. Depok banget kayaknya nih ya. Bataknya udah luntur kayaknya nih. Kalau Pak Ronald gitu ya sebelumnya kan mukanya kan garis-garis keras, maaf nih Pak Ronald ya, maaf ya, mukanya kan garis-garis asli dari kampung kayak lahirnya kan. Kalau saya lahirnya udah di Depok, jadi Oke. Batak tapi logat Betawinya medok banget gitu. Jadi ke Betawi-Betawian lah.
gitu. Oke. Nah, ngurus kolam lele, saya ada 2 kolam, terus ya ikan, terus dropship, dropship terus sama yang terakhir ya bikin konten buat di Facebook gitu. Waduh, mantep, sibuk banget ya. Macem-macem tuh tadi. Udah lele. Nah, lelenya tuh biasanya dioper ke penjual lagi atau gimana, Pak? Enggak, konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri. Beli Tiap hari makan lele nih. Tergantung momen. Kalau nggak punya duit gitu kan, mau beli lauk, udah serok aja di samping, serok, goreng. Aduh, oke. Wah, lahannya lumayan dong, Pak, kalau lele gitu. Apa harus lele nggak harus di tempat yang luas gitu? Enggak, kalau saya bikinnya kalau yang di masih bibitan tuh, yang segini-segini kelihatan nggak kemarin segini-segini nih. Itu kan bibitnya cuma 200 sampai 250 perak tuh, ya masukin di tandon air gitu. Nah, ntar kalau dia udah mulai berkembang udah seukuran jari segini, baru pindahin ke kolam. Kolamnya juga cuma dari terpal aja kok, cuma 2 kali 1 aja. Iya, terpal-terpal yang kotak gitu Iya, ya, betul. tinggal dibentuk pakai kayu atau apa ya. Oke, kesibukannya sibuk banget ya Pak Franky berarti ya. Nah, berarti mengatur waktunya gimana nih Pak? Jagain kolam lele tadi, dropshipper juga, terus konten juga. Kalau ngasih pakan kan paling ya sebelum berangkat kantor lemparin gitu kan ke kolam, terus pulang kantor lemparin. Nah, habis itu main sama bocah. Kebetulan bocah jaraknya pendek semua kan nih. Maksudnya selisihnya setahun. Oke. Untung nggak 3 tahun ya Pak, berat tuh Pak. Iya. Nah, habis itu ya kalau ada orderan gitu masuk ke handphone ya kita proses. Itu kan ngirim dropship itu nggak nyampe lebih dari 5 menit lah. 5 menit juga udah kelar, udah tinggal input, entry, beli, kirim lagi ke orangnya, udah selesai. Kalau konten kreator ya tunggu bocah-bocah tidur, malam-malam baru saya ngedit sejam gitu. Kontennya emang tentang apa? A Day in My Life Pak? Wah, kalau daily my life gak kekejar lah ngeditnya. Jadi ya konten-konten reaction aja. Jadi kayak calon sarjana gitu. Jadi kita voice over ulang lagi dari suatu berita atau kegiatan yang lucu-lucu apa yang perlu gitu. Sip, keren ya, kreatif banget loh. Meminimalisir kebosanan lah ya Pak ya. Ada aja banyak kegiatannya gitu ya Pak ya. Oke, tadi kesibukan di luar kantor ada banyak ya. Tadi ada beberapa tuh udah dijelasin sama Pak Franky juga. Nah, sebenarnya nih Pak ya, dari Bapak terjerumus di HSE ini, dari kuliah lah ya, terpengaruh nggak di lingkungan keseharian dari keluarga atau di teman-teman ya, kalau lagi nongkrong tuh kayak budaya HSE-nya tuh udah kental banget nih, harus dijalankan gitu sama keluarga atau lingkungan pertemanan lah gitu. Dulu itu kebawa banget karena dulu kan saya kan di mining ya sama oil and gas. Kalau di sana tuh setiap simpang jalan tuh mobil harus berhenti gitu. Terus tengok kiri, tengok kanan gitu 3 detik baru boleh jalan lagi. Nah, itu kebawa tuh ke harian. Jadi setiap simpangan saya berhenti gitu, setiap simpangan berhenti kan. Tengok 3 kali. Tengok gini baru jalan tuh. Nah, tapi semenjak kesini itu habit itu hilang dengan sendirinya. Jadi ya paling kalau implementasi sih saya kalau implementasi sih paling saya di rumah kayak ada apar gitu, terus fire blanket di dekat kompor, itu aja. Sisa-sisanya ya paling ya biasa lah, normal pada orang pada umumnya ya, naik motor pakai helm, yang sesimpel itulah. Iya benar. Tapi pernah ada reflection nggak sih Pak, kayak misalnya mungkin sekarang udah nggak seperti dulu lah ya, tadi kayak Pak Franky bilang kalau persimpangan harus diem terus nengok 3 kali. Nah, tapi ada refleksi nggak sih Pak, misalnya lagi nongkrong tiba-tiba kafenya atau berasap tuh kayak ayo ambil ini ya, apar kayak gitu, kayak udah excited duluan gitu. Itu pernah sekali. Jadi ketika di warung makan gitu ya, di warung makan di 5 jam lah dari Balikpapan gitu, antara Samarinda Balikpapan, mampir lah kan, istirahat perjalanan, mampir makan. Terus nggak sengaja tuh ibunya tuh kompornya meleduk gitu kan, nyala. Rumah dari sana kan dari kayu semua tuh, pakai panggung gitu, kayu. Nah, udah panik semuanya, terus dengan kayak Superman aja gitu, jagoan jalan santai aja teng gitu. Cuma nyari majun, kain lap gitu. Toiletnya di mana? Air di mana? Di situ ya basahin baru tempelin pelan-pelan gitu, akhirnya apinya mati. Nah, itulah yang ya memang sih kalau kita maksud saya kalau mau di segala bidang gitu ya, apapun itu wujudnya, kalau udah expert gitu, kita udah
paham, knowledge-nya bagus, pasti akan lebih tenang dibandingkan Yang orang-orang yang panik. Iya benar ya, yang benar baru, Pak. gitu. Oh, iya benar-benar. Iya, pertolongan pertama lah ya Pak ya, dengan cara Pak Franky tadi tuh ngambil air pakai lap gitulah ya. Betul. Itu edukasi juga tuh teman-teman. Jadi jangan panik kalau nggak punya apar, berarti tadi pakai kain dibasahin gitu ya Pak ya, Basahin, lembab tutup, gitu ya. Oke, terus ditutup. Wah, edukasi banget nih buat teman-teman nih supaya tidak panik kalau misalnya amit-amit ya Pak ya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya, nggak perlu panik sih hadapin api. Api kan nih balik lagi ke teori nih. Ntar jadi kayak kuliah umum kita nggak ada yang nonton ini Mbak. Ada dong, ada, ini edukasi penting loh teman-teman ya. Harus ditonton. Iya, api kan terbentuk tuh karena ada oksigen. Ada oksigen, terus ada sumber api, terus ada panas. Sumber api maksudnya apa? Apakah kertas atau bensin gitu. Terus panas maksudnya apa? Ada pemicu gitu, lighter. Nah, ketika dia kan bentuknya segitiga begini ya. Nah, ketika satu diputus, maka api itu nggak akan terjadi. Gitu. Jadi terserah kalian mau putus bahan bakarnya kah atau mau putus oksigennya. Nah, dengan kita menutup pakai kain basah gitu ke kompor itu kan oksigennya nggak ada kan. Berarti mati di apinya. Atau teman-teman sering lihat di TikTok, Instagram gitu damkar-damkar dengan santainya tabung gas ya, karena mereka udah tahu tinggal tutup begini aja mati. Gitu. Oke, udah biasa ya mereka lakukan lah ya. Oke, nah tapi Pak kalau di tadi ya bidang HSE itu sebenarnya tugasnya di perusahaan-perusahaan besar itu dampaknya apa sih Pak buat perusahaan lah? Ya, impactnya ke perusahaan sebenarnya kan banyak ya. Pertama dari image. Jadi kalau seandainya amit-amit gitu sampai fatality itu kita bisa tersebar di media massa gitu kan. Terus dipanggil oleh disnaker, polisi akan datang juga gitu. Terus kalau seandainya efisiensi cost itu arahnya itu kan pasti akan ada kehilangan waktu kerja kan. Kehilangan waktu kerja itu kan ada duitnya gitu, ada yang harus dibayar. Nah, itu kalau kita menerapkan safety implementasinya bagus ya, kita meminimalisir itu semuanya terjadi ya, semuanya bisa mendukung ke perusahaan lebih profit sih gitu. Sip, berarti dari dampak tadi pasti tantangannya ada ya Pak ya. Nah, tantangannya sendiri nih gimana Pak kalau di Lex sendiri ya untuk membangun budaya ASE ini gitu? Iya, sebenarnya itu saya ngomong balik dulu ke dasar ya. HSE ternyata pemerintah tuh udah care sama K3. Itu undang-undangnya udah tua banget. Itu tahun 1970 terkait keselamatan kesehatan kerja. Habis itu turun tuh banyak ke bawah dari dari ke Kemenaker ada, terus dari Kementerian Lingkungan Hidup ada, dari Dirjen Perhubungan juga ada, semuanya banyak lah. Nah, terus tantangannya apa nih kalau di Lex gitu selama saya masuk join Lex? Saya join itu 4 tahun yang lalu pas COVID, berarti tahun 2000 ya kalau nggak salah. Wah, langsung dapet tantangan tuh Pak, lagi COVID. Pas COVID saya masuk, ingat banget saya masuk pas COVID. Nah, itu adalah Lex waktu itu masih pisah sama Lel. Nah, di Lel ini udah ada HSE K3, di Lex tuh belum ada. Jadi ketika saya join ke situ, masih banyak orang yang awam. Maksudnya basic dasar itu K3 apaan sih, barang apa, HSE itu wujudnya kayak gimana. Itu nggak ada yang tahu. Udah gitu single fighter sendiri. Kurang lebih 6 bulan gitu nggak ada tim. Sampai akhirnya dikasih tim gitu kan. Nah, itulah yang harus dibangkitkan, maksudnya knowledge-nya, kesadaran mereka terkait K3 dari kosongan gitu, saya bisa bilang kosongan sampai dengan ya sekarang udah bisa sustain lah, bisa stabil. Mungkin yang mau kita kejar adalah ke tahap excellent gitu. Dan apalagi kondisi kita kan tuh dari Sabang sampai Merauke kan, terus orangnya juga banyak fasilitinya banyak, terus belum lagi turnovernya juga kencang banget berganti-ganti, khususnya untuk teman-teman yang kerja di lapangan gitu kan. Nah, itu kita nggak bosan-bosan lah kasih skill, kasih knowledge terkait dengan K3. Ya, betul, betul banget Pak. Apalagi di Lex ini kan, wah banyak orangnya ya, gitu kan. Luar apalagi biasa. kita dari warehouse, kita diamanahin paket-paket. Kalau paketnya mau aman ya, orang-orangnya juga kan harus aman. Betul. Ya. Lingkungan kerjanya juga betul, harus aman. harus aman. Jadi
terpengaruh lah dari semua ya, gimana kita menjaga paket ya, kita harus menjaga diri juga ya Pak, dari tadi itu ya, keselamatan, kesehatan juga kan ya, saya kesehatan diri lah gitu Pak. Tapi satu lagi saya mau promo juga. Ya. Kalau misalnya Lex ini udah certified ISO. Wah, ya tuh sampai jatuh tuh, sampai loncat tuh, keren. Standar HEC kita sudah diakui lah gitu secara internasional. Kita udah ISO 45001 itu khusus HEC, 9001 untuk mutu, sama 14001 untuk lingkungan. Wah, keren banget, Lex. Makin terdepan. Oke, tentunya pasti perannya dari Pak Frankie and tim nih ya. Congrats sekali lagi Pak. Ya, thank you. Ya teman-teman lah semuanya, dari teman-teman fulfillment, teman-teman HEC, facility, karena itu kan semuanya Semua kan kena lingkup audit ya. kan ya. Iya, betul. Oke. Keren banget nih ternyata paket kita aman ya, karena karyawannya, orang-orangnya juga menjaga diri lah Pak ya. Kita sebagai ada di sini tim HSE yang terus knowledge, terus berbagi ilmu lah ya Pak ya, supaya kita semua tuh lebih aware lah dengan keselamatan kerja gitu kan. Gimana kita mau goals tapi kita cuek dengan diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, sedih nih ntar tim HSE nih. Mungkin kayak di setiap facility ya Pak ya, itu banyak banget stiker-stiker yang mungkin sering banget kita abaikan nih Pak. Salah satunya saya sih. Apa itu? Stiker kan banyak tuh biasanya HSC di kamar mandi lah contohnya. Ya kan? Signage kayak gitu-gitu. Betul. Ya. Kayak itu kan sebenarnya awareness buat kita ngingetin ya, tapi kadang kita sering mengabaikan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari tim HSC itu harapannya dengan signage tadi itu ya, orang-orang tuh supaya bisa aware tuh gimana sih Pak? Ya sebenarnya sih kalau ini pribadi ya, bukan secara keseluruhan. Kalau pribadi minum dulu. Oke. Minum dulu. Keselak ya. Ya, lanjut Pak. Ya, kalau saya ya gitu secara pribadi ya, ini pribadi. Ketika suatu perusahaan misalnya ini ada 10 HEC-nya gitu kan. Terus dia berjalan terus, kalau sampai ada 2 HEC-nya tinggal 2 gitu, berarti kan goals-nya HEC-nya tercapai gitu, nggak butuh lagi banyak personil HEC karena awareness-nya, knowledge-nya gitu, kulturnya, budayanya dalam satu perusahaan itu udah bagus gitu. Nah tapi kalau misalnya tanyain harapannya apa sih dari stiker, signage gitu, itu kan kita kan mata melihat terus otak merekam gitu kan. Kita ngelihat semakin sering kita ngelihat semakin sering kita merekam gitu, karena biasanya belajar lebih cepat tuh dari melihat dan mendengar gitu kan. Nah itulah harapannya kita paparin terus, kita expose gitu dengan signage supaya mereka hari-hari ini lagi akhirnya terngiang-ngiang hafal di otak gitu. Tanpa disadari ada aja ntar ya kejadian-kejadian yang ternyata kita inget dari stiker itu ya Pak ya. Betul. Wah iya bener juga sih, kadang yang kita abaikan itu wah nanti penting gitu loh, ada hal penting yang diingat di otak kita. Waduh. Oke. Tadi Pak Frankie udah jelasin juga nih tantangannya untuk membangun budaya. Mungkin tadi signage dan stiker tadi salah satu budaya ya yang dilakukan. Iya, salah satu program usaha promosi kita lah untuk meningkatkan awareness terus sama knowledge-nya ya. Oke. Nah Pak, kalau dari segi saya sendiri, saya juga lihat ya banyak fun fact unik tentang HSE ya. Mungkin salah satunya kayak dari warna. Dari misalnya warna lampu kah dari warehouse lah ya, warna pakaiannya sampai warna helmnya kayak gitu Pak. Nah itu ada ciri sendiri nggak sih Pak? Belajar juga kah di kuliah dari warna-warna itu? Kalau secara aturan gitu maupun dari ISO mereka tidak mendetailkan atau memberikan persyaratan khusus terkait itu gitu. Tapi itu based on assessment kita. Gitu. Karena kan di bawah nih kan ada forklift, ada conveyor, ada high rack gitu. Nah, bagaimana operator forklift bisa ngelihat gitu kan, bisa terlihat ya pakai rompi gitu. Apalagi kalau visitor, wah ini orang baru nih di warehouse, berarti harus kita jagain nih hati-hati. Nah, pakai rompi gitu jadi kelihatan. Nah, kalau untuk helm kita emang sepakat gitu untuk warna helm yang di bawah itu untuk teman-teman yang kerja di lapangan itu warnanya kuning ketika mau masuk ke high rack. Terus teknisi warnanya biru. Tapi kalau
ada aturannya nggak sih gitu, standarnya nggak ada, itu semua Oke. bebas gitu, bebas. Tergantung perusahaan itulah Perusahaannya. menentukannya mau warna apa. Gitu. Oke, nah kemarin juga saya sempat salah satu di podcast mana ya saya juga lupa, dari bunyi sirine pun ada Iya. tanda-tandanya ya Pak. Belajar Iya. juga nggak tuh Pak? Belajar. Sirine-sirinenya. Jadi ya karena kan industri kita kan logistik gitu ya, dan nggak seperti manufaktur gitu. Biasa pabrik-pabrik besar mereka kalau mau istirahat bunyi sirenenya sekali tot panjang, emergency fire misalnya gitu, dia tot 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 gitu. Jadi kayak ada lebih intermittent terus panjang. Nah terus ntar ada lagi kalau misalnya ada kebakaran, terus ada banjir, terus ada petir gitu, beda-beda lah mereka ngatur. Oke, makin kencang ininya kayaknya makin bahaya ya Iya. Pak ya. Karena kalau disamain ntar mereka nggak tahu padahal jam makan siang gitu kan, tot, semuanya Iya iya. bubar, Kebakaran gitu. padahal jam istirahat. Oke, jadi ada knowledge-nya lah ya, tanda-tanda bunyi-bunyinya, sirinenya seperti ini, tandanya apa kayak gitu. Betul. Wah itu penting banget sih ya, kita tahu lah. Apalagi kalau di jalan ya Pak ya, kita lihat ambulans lah lewat ya, sesimpel ambulans. Kita mikirnya ambulans ini kayaknya nggak ada orang di dalam gitu. Padahal Salah tapi iya. Tahu Padahal nggak kan itu mau ambulan mau ngapain? ngapain Pak? Mau ngejemput orang yang sekarat kan, yang Iya. sakit, yang emergensi. Macem-macem lah ya Pak Sirina Iya. ya. Ada yang dia mau ngejemput pasiennya, ada yang memang buru-buru harus ke UGD, macem-macem lah ya jenisnya ya Pak. Nah itu makanya kita harus meluangkan jalan kita kalau ada ambulans ya Pak. Mau Betul. apapun bunyi sirenenya ya Pak. Betul. Kalau diem berarti dia nggak ada. Kalau diem ya kagak ngapa-ngapain Nggak aja. ngapa- berarti Paling lewat habis aja isi ya? bensin kayaknya. Isi bensin. Habis ke pom bensin dia isi bensin terus mau balik lagi tuh. Oh, jangan-jangan cuci Iya. mobil Nah, juga. bisa juga cuci mobil bisa. Oke, apa pemanasan drivernya ya biar Iya, bisa manasin, ngebut. iya. Banyak lah Oke. kemungkinannya. Banyak fun fact lucunya, uniknya ya, lebih Iya. ke unik lah ya Pak ya. Tadi dari warna, dari bunyi sirine-sirine juga. Ada lain nggak Pak? Ada yang lain nggak Pak? Ada mungkin buat kita ya yang umum gitu. Saya nggak tahu apakah sudah banyak yang tahu atau belum. Mbak sadarin nggak kalau di jalan itu markanya ada garis putih panjang sama garis putus-putus di tengah-tengah. Iya, biasanya warna kuning ya. Ada yang kuning, Itu ada yang yang di putih. pinggir kan. Nah kalau yang di tengah tuh kan ada yang biasanya panjang lurus, terus ada yang putus-putus gitu. Iya, 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 iya. Di trotoar ya? Bukan trotoar, jalan Di mana? raya. Oh, yang Jalan zebra raya. cross, zebra Bukan cross. zebra cross, jalan raya. Nggak tahu Pak. Nggak Oh tahu, iya nggak ada. lihat. Iya ada. Kayaknya dia naik pesawat terus itu hari-hari. Enggak. Aspal terus tengahnya putih yang putus-putus itu kan. putus-putus, Oh iya. iya. Tapi kan ada yang lurus, nggak putus-putus. Protokol, kayaknya jalan-jalan protokol doang kan Pak. Jalan-jalan yang besar. Iya. Jalan besar doang dong. Protokol, Ya. jalan protokol lah. Makanya pernah lihat kan? Pernah. Bisa bedain nggak antara yang lurus terus sama yang garis-garis? Enggak. Itu ada maknanya juga. Alah, iya benar ada yang putus-putus. Biasanya kalau kita digambar tuh kan yang putus-putus Iya. tuh. Kalau putus-putus kita boleh nyalip, tapi ketika itu lurus gitu itu kita nggak boleh nyalip. Oh, kayak jalur cepat kali ya Pak ya. Iya. Kalau jalur cepat tuh lurus semua kan berarti. Iya. Oh. Jadi kita nggak boleh oke. nyalip. Kenapa nggak boleh nyalip? Biasanya tuh dia tikungan gitu. Jadi garisnya nggak putus-putus, terus di simpangan gitu. Oke. Jadi kalau kena tilang gitu salahin marka jalan, yang mana Pak gitu. Itu Anda melewati garis putus-putus, yang yang lurus panjang, gitu. Oh, oke baru tahu aku. Yang lain coba warga Lex pasti baru tahu juga kan kayak aku. Oke, nah tadi Pak Franky udah jelasin juga nih tantangan di Lex dan fun fact budayanya dari HSE. Nah, kalau dalam perjalanan Pak Franky ya selama di Lex hingga pencapaian sekarang, apa yang membuat Pak Franky nih, aduh kan Pak jadi belibet. Apa yang membuat Pak Franky merasa bangga atau masih banyak nih yang harus dilakukan? Mungkin dari hal lingkungan kerja yang sudah dilakukan selain keselamatan tadi, keamanan, apalagi nih Pak achievement yang memang udah bikin Bapak tuh bangga, tapi harus makin lagi nih gitu ditingkatkan lah gitu. Ya, yang bisa dibanggain gitu ya. Sebelumnya kan saya kasih tahu kalau seandainya saya masuk tuh ketika belum ada HSE sama sekali lah, masih kosongan banget gitu. Dan sampai sekarang itu ngedevelop kurang lebih 4 tahun sampai orang kenal, terus sampai HSE dikenal oleh semua
warga Lex gitu pada tahu HSE itu wujudnya kayak gimana, itu suatu kebanggaan sih itu kayak gimana gitu. Tapi kita nggak bisa cukup atau puas untuk di situ gitu. Program-program untuk meningkatkan awareness, knowledge mereka itu terus harus perlu dilakukan sampai kalau bisa gitu mendarah daging, sehingga nggak perlu diawasin juga mereka udah tahu gitu berbudaya safety gitu. Mereka udah tahu gua masuk kerja harus selamat gitu, nyaman di tempat kerja, pulangnya happy, sehat sampai rumah, anak istri gitu yang nungguin juga happy ngelihat suaminya gitu atau istrinya kerja aman-aman aja, baik-baik, sehat. Ya, betul Pak. Berarti memang harus HSE ini mungkin perantara dari kita-kita gini ya Pak ya. Balik lagi ke diri sendiri lah gitu kan, buat keselamatan sendiri. Kita udah dapat awareness-nya, knowledge-nya, tinggal gimana nih kita buat diri kita sendiri dulu deh, baru ke orang lain gitulah ya Pak ya. Jadi benar. Nah, salah satu lagi secara statistik gitu, kalau misalnya bohong kali nih ngomongnya bilang gitu kan. Secara statistik nih angka kecelakaan kerja kita gitu yang berhubungan dengan first aid itu sekarang menurun drastis. Yang tadinya 2 digit, maksudnya 2 digit, belasan, puluhan gitu. Sekarang udah tinggal 1 digit aja. Wah, gitu. Keren banget. Hitungan jari aja. Gitu. Itu buat teman-teman gitu yang mau tahu first aid apa, itu first aid tuh kayak misalnya yang cukup diobatin dengan kotak P3K, bukan yang parah-parah banget gitu yang harus dirujuk ke rumah sakit. Iya, gitu. iya. Wah. Terima kasih. Biasanya dapat paket nih, tiba-tiba dapat helm. Ya. Lucu kali kalau kurir kita pakai helm. Iya, lucu banget lagi. Coba aku pakai. Wah. Aduh. Pas ya. Nah, tadi Pak Franky udah jelasin nih Pak. Iya. Warna biru berarti saya jadi apa nih Pak? Kalau di sini teknisi. Teknisi. Wah, berarti cocok gak muka? Tim facility. Tim facility. Oh, oke. Nah, coba Pak, bisa tuh kan jatuh lagi nih bunga. Detailin Pak, ini kenapa bentuknya begini helm? Nah, pertama ya ini kan kameranya sebelah mana? Sebelah situ. Ini kan V nih. Ada yang tahu nggak maknanya ini V? Kenapa? Kalau ada benda tajam, dia bisa langsung moles gitu, melicin gitu, nggak langsung nancep tep gitu. Makanya ini di V supaya untuk menyingkirkan benda-benda yang jatuh langsung cuman moles gini aja gitu. Nah, helm yang kita pakai juga harus SNI tuh. Iya, betul. Nih SNI. Dan ini masa berlakunya berapa tahun? 5 tahun setelah barang ini diproduksi, bukan dipakai. Jadi seandainya diproduksi tahun sekarang 2025, terus dipakai 2027, bukan dari 2027 ngitung 5 tahun ke depannya, tapi dari 2025 gitu. Nah, kalau seandainya apa ini harus sampai 5 tahun? Enggak gitu. Ini kalau seandainya udah getas, udah retak, khusus teman-teman yang kerja di lapangan hari-hari terpapar panas matahari, hujan, biasanya tuh helm lebih cepat rusak. Gitu. Nah, itu yang harus dicek apakah ada retak, ada getas atau enggak. Nah, untuk kekuatannya tuh semuanya ada di sini, Mbak. Tuh lo lihat tuh. Detail banget. Mampu menahan berapa ton, berapa kilogram gitu. Terus isolasi elektrik, maksudnya ketika kesetrum dia mampu menyerap isolator berapa persen, itu semuanya ada di sini. Tuh. Oke, makanya tadi pas dipakai juga nggak langsung nempel sama ininya ya, batoknya lah. Ada suspensionnya, ini ada suspensionnya namanya. Kalau mau nyocokin biar nggak lepas-lepas, ini diputer krek. Nah ini kalau misalnya ketiban gitu, ini dia ngeper gitu. Tuh. Bentuknya sih ya simpel ini, tapi fungsi dan maknanya luar biasa. Luar biasa loh ini. Teknisi ya berarti ya ini ya. Oke, semuanya sama berarti ya Pak? Maksudnya tipenya kayak gini semua ya? Sama. Beda warna aja? Beda warna aja. Untuk membedakan kalau kita melihat gitu, oh itu dia teknisi, oh itu teman-teman sorter kita. Gitu. Oke, keren banget ya. Ternyata ini ada fungsinya V. Wah, oke kita pajang. Keren banget. Nah, tadi Pak Franky udah ngasih tahu nih achievementnya, kebanggaannya, yang tapi ada juga nih harus yang masih terus ya Pak ya dikembangkan lah gitu kan, sama-sama gitu kan, dari bukan dari si HSE aja tapi semua warga Lex gitu kan, buat
buat memastikan lah kan semua karyawan kita aman, selamat. Yang pastinya amanah dari teman-teman seller pun yang nitipin barang-barang di kita kan ya Pak. Betul, nggak usah takut. Kita udah ISO certified. Udah ISO. Jadi memastikanlah bukan hanya kita memegang amanah paketnya aman, tapi orang-orang di lingkup kerja Lex ini memastikan paket itu pasti aman sampai. Mantap, itu boleh diklik dulu Bapak. Nah, oke. Sekarang Pak Franky, aku mau tanya nih, menurut Pak Franky ya, di tantangannya lagi nih Pak, mungkin tadi tantangannya lebih ke di Lex nih. Tapi kalau tantangan sendiri di industri logistik, HSE ini ya, apa sih? Ulang. Oke, terkait keselamatan dan keamanan, apa yang biasanya template-nya atau secara generalnya lah ya, HSE sendiri tuh di industri logistik seperti apa lah gitu Pak? Iya, kalau tantangannya gitu di industri logistik, karena garda terdepannya itu adalah kurir, terus driver, transportasi, pengiriman lewat darat dengan kendaraan, itu pasti kan terkait dengan kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, mau apapun itu gitu ya, perusahaannya selama dia masih logistik ya hubungannya pasti tentang kecelakaan lalu lintas, karena itu yang sebagai tombak utamanya lah ujungnya. Nah, itulah yang harus kita terus menerus untuk jaga gitu, supaya driver-driver kita, kurir-kurir kita gitu, supaya bisa mengantarkan barang dengan berangkat gitu badannya fit, seger, apalagi perjalanannya jauh-jauh gitu, terus pulang juga bisa fit, seger, sehat. Karena cukup menantang gitu kalau untuk mereka yang kerja di lapangan yang menggunakan sepeda motor atau kendaraan. Terkadang kita udah safety banget nih gitu, udah semuanya udah lengkap, udah kompleks gitu, udah ready banget lah, terus ada lagi nanti pengendara lain yang nggak safe ya gitu, akhirnya kita yang terdampak. Nah, itu yang menjadi tantangan sih sebenarnya untuk di industri logistik. Benar-benar ya, kalau di logistik kan terkait ke pengiriman lah ya Pak ya, pasti benar tadi di lalu lintas, kalau kita nggak safety bisa aja kita impact ke dari orang yang tidak peduli dirinya sendiri, tapi impactnya ke kita gitu ya. Jadi memang banyak hal yang yang terjadi di lapangan sendiri itu ya Pak, apalagi di lalu lintas. Kita nggak bisa banyak mencegah juga sebenarnya Pak ya kalau di lalu lintas gitu loh. Itu dia makanya kan, belum lagi delay jadinya pengiriman, betul. berpengaruh ke ops gitu, konsumen terima barangnya jadi late, jadi terlambat. Gitu. Siap. Jadi ya teori domino lah, jadi semuanya. Nah, kalau dari segi tim HSE sendiri, Pak Franky, apa yang sudah dilakukan lah untuk membangun ini ya, membangun keselamatan kesehatan semua lah di lingkungan Lex ini, apa yang udah Bapak lakuin? Apakah ada program atau ada challenge yang dilakuin untuk warga Lex semua nih? Untuk program gitu, sampai sejauh ini gitu Lex bisa achievementnya saya bisa bilang bagus lah gitu. Tinggal mengejar ke excellent aja. Itu sekarang nih bulan K3 nasional gitu, kita ngadain beberapa kegiatan dari waste recycle, terus ada kurir safety mini vlog, ada donor darah, dan terakhir cerdas cermat yang baru tadi closing gitu final sessionnya. Nah, terus kalau misalnya rutin, ini kita setiap bulan kita selalu diskusi ke teman-teman ops yang ada di klaster maupun di region. Jadi kita ada namanya HSE Committee Meeting. Jadi di situ kita setiap bulan ngumpul gitu, diskusi, bahas yang relate terkait dengan HSE, pencapaian HSE, terus apa yang perlu diimprove, apa yang perlu di-develop. Jadi kita sama-sama gitu ngebangun HSE di Lex. Jadi bukan hanya personil HSE yang ngebangun HSE atau budaya K3 di Lex ini, tapi semua saling support gitu, saling membantu. Oh, ada community-nya Pak? Ada, bukan komite, komite, komite. HSE komite. Oh, oke, komitenya. Jadi setiap facility, setiap cluster, misalnya ini cluster East ya Cimanggis gitu, kita kumpulin semua HM, hub manager, terus hub supervisor, ya kita setiap bulan yuk kita kumpul-kumpul gitu, tapi lewat online gitu, karena kan mereka nyebar di mana-mana, ya kita bahas tentang HSE lah, pencapaiannya
mau seperti apa, ada kendalanya apa, kita bahas di situ apa yang perlu di-improve gitu. Oke, berarti ke-update terus ya Pak ya? Betul. Apa namanya, update-update tentang ya problemnya apa, atau ya tadi achievement tadi ada apa gitu, terus apalagi yang perlu kita kembangkan. Nah tadi Masih Pak banyak Franky, Mbak, ini gua oh masih sebutin banyak, semua oh iya atau- oke, atau lanjut Pak, lanjut. Narsis tapi nantinya nih HSE narsis. Kita kasih dagang Iya, ya HSE iya. ya. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, program lainnya kita rutin gitu melakukan HSE inspection. HSE inspectionnya ini buat semua lah, mencakup dari hub, sortation, warehouse, fulfillment, FSL, MCL, terus kendaraan juga kita inspect. Jadi kurir-kurir yang pakai tracking gitu, terus blind van itu kita rutin lakukan inspect. Terus kita random check juga mereka gitu. Jadi ya semuanya sebisa mungkin kita kontrol lah. Oke. Gitu. Jadi nggak sembarangan. Ya udahlah, kerja aja gitu, jalan aja, tapi sebisa mungkin kita manage, kita kontrol, kita develop semuanya supaya semuanya sehat, selamat, operation nggak keganggu, konsumen juga bisa terima barangnya tepat waktu. Gitu. Benar. Oke, makanya kita nobatkan Lex pasti aman sampai. Mantap. Wah, gimana nggak aman ya, gitu kan? Kita dijagain nih sama tim HSE, gitu kan? Oke, berarti tadi inspeksi ya tadi Pak ya, lebih ke sidak. Itu berarti nggak dijadwal, dadakan aja udah datang gitu. Ada yang dijadwal. Kita kan kalau yang sidak gitu yang random check. Jadi ada yang nggak dijadwal, ada yang dijadwal. Oke. Gitu. Jadi tuan rumah gitu facility tersebut dia bisa mempersiapkan apa yang perlu diimprove gitu. Jadi pada dasarnya kan HSE kan kita bukan mencari kesalahan ya, bukan mencari apa yang kurang gitu, tapi kita sama-sama membangun lingkungan kerja kita yang aman, teman-teman kita yang kerja bisa aman, sehat gitu. Terus semuanya ops gitu, tim operation berjalan tanpa ada kendala, ada gangguan. Karena ketika ada insiden itu kan otomatis pasti stop kan. Benar Pak. Terus harus cari orang lagi yang ngebantuin, yang kasih first aid, pertolongan pertama. Kalau yang parah-parah banget kita harus cari ambulan gitu, manggil, nganterin, itu udah pasti udah apa ya namanya ya, udah kemakan waktu lah tim ops gitu. Oke, berarti mesti sigap semua ya. Betul. Tidak buat diri sendiri tapi buat orang lain juga bisa ya Pak ya. Tadi ya first ya, pertolongan pertama lah. Nah Pak Franky tadi udah jelasin beberapa programnya juga. Salah satunya tadi ada recycle apa tadi Pak? Waste recycle. Waste recycle, itu apa tuh Pak? Itu kita mencoba mengajak warga Lex supaya lebih care terhadap lingkungan, jadi mengolah atau mendaur ulang dari bahan-bahan sampah gitu, atau bahan-bahan yang tidak dipakai lagi supaya menjadi bahan yang berguna. Oke, apapun ya Pak ya berarti ya. Apapun gitu. Nah, pemenangnya ada 3, kita yang daftar cukup lumayan banyak gitu. Terus tadi udah selesai gitu pemenangnya 3. Terakhir kan tadi cerdas cermat ya gitu. Nah, itu juga pemenangnya dari Warehouse Surabaya. Selamat Warehouse Surabaya. Wah, keren. Mungkin buat nanti warga Lex yang belum dapat infonya bisa nanti kita share ya Pak ya. Betul. Di Instagramnya @Lex untuk pemenang dari beberapa kategori tadi ya. Recycle waste, terus mini vlog kurir, satu lagi apa? Donor darah ya Pak ya? Donor darah gitu. Terus mini MCU. Oh, mini MCU. Oke. Berarti programnya udah berjalan selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan dari 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Oke, Itu jadi rangkaian kegiatan yang cukup lumayan panjang lah. Oke, keren. Achieve ya Pak programnya? Achieve lah. Oh, oke, Iya, mantap. semua tim HSE udah udah lewat semuanya. Udah lewat semua. Udah under Congrats pressure ya. lagi. Congrats. Oke. Kayaknya masih banyak lagi yang mau aku bahas sebenarnya. Tapi sepertinya waktu yang menentukan kita nih Betul. Pak. Oke. Mungkin sebelum mengakhiri Pak, pengen nanya-nanya juga nih tentang keluarga Pak Franky. Pak Franky kan sudah terjerumus di HSE ya, di bidang HSE. Nah, kalau di rumah nih Pak, jadi apa ya? Jadi yang sigap banget nggak sih kalau misalnya apalagi punya anak-anak ya, anak-anak kecil ya, yang kita bilang tuh ada aja tingkahnya gitu ya Pak ya, yang bikin celaka gitu. Nah, kalau Pak Franky sendiri ngasih edukasi atau budaya keselamatan buat mereka sendiri, apalagi dari kecil ya Pak ya,
hal-hal simpel kayak nggak boleh lari-larian di depan rumah gitu kan, banyak kendaraan gitu. Ada trik atau cara khusus nggak sih Pak buat ngejelasin ke anak sendiri nih ya, atau mungkin nanti dicontoh sama warga Lex tuh gimana? Ya nggak tahu sih, ini jadi kayak ilmu parenting. Nggak apa-apa diselipin dong Pak. Anak saya kan masih kecil-kecil ya. Yang paling tua itu yang nomor 1 itu kelas 6 SD. Yang bawahnya masih TK 0 kecil. Kalau sekarang apa ya bahasanya, TK apa TKB gitu lah. Ya TK. Yang satunya lagi masih 3 tahun. Terkadang kalau dikasih tahu kan emang rata-rata suka ngeyel atau malah ngeledek gitu dikasih tahu. Jadi ketika dikasih tahu terus mereka ngeyel, ngeledek ya diemin aja kan. Contoh misal jangan main pintu nanti kejepit gitu. 2 kali, 3 kali, udah biarin aja. Habis itu kejepit nangis kan, udah dibilangin jangan main pintu gitu. Ya kayak contohnya ya yang saya lakukan sih biasanya gitu. Kalau di 3 kali dikasih tahu masih ngelakuin ya udahlah, biarin aja, ntar juga ngerasain sendiri. Habis dari situ baru ya kapok. Oke. Biar tunggu kejadian dulu ya Pak ya. Iya, jadi betul. akhirnya dia ngerasain tahu, oh ternyata sakit ya, oh ternyata nggak enak ya gitu. Akhirnya udah tidak melakukan lagi ya Pak. Oke. Rata-rata cowok Pak anaknya? Cewek semua. Cewek semua. Cewek Oke. semua. Ih, kalau orang Batak bukannya harus laki Pak? Berarti Bapak harus ini Pak. Cukup lah. Capek karena kan saya telat nikah kan. Saya nikah tuh di umur 33. Oke. Jadi kejar setoran. Kejar setoran. Jadi makanya jaraknya pendek-pendek gitu. Jadi kalau sekarang umur udah 40, tapi kalau disuruh bereproduksi lagi istri kayaknya udah nggak cukup deh. Oke. Jadi yang safe aja lah, yang safe aja tetap ya. Tetap harus dijaga safety ya Pak ya. Betul. Oke. Pak, kita udah panjang lebar nih membahas tentang AHSE, dari tadi tentang budayanya yang Pak Franky dan tim lakukan ya di Lex, sampai ke tantangan di industri logistik, terus budaya-budaya yang memang Pak Franky sudah lakukan lah ya ke lingkungan keluarga, ke di Lex, sampai ke pertemanan lah juga lah ya Pak ya. Bahkan ke diri sendiri nih, wah udah mendarah daging kayaknya nih ya Pak. Nah, sebelum mengakhiri mungkin Pak Franky ada quotes atau kata-kata hari ini nih. Kata-kata hari ini, tapi sebelum kata-kata hari ini saya mau pesan ke warga Lex gitu ya. Oh, sebelah Boleh. sini kata warga Lex. Iya, boleh Pak. Kalau HSE itu bukan tanggung jawab personil HSE aja atau tim HSE aja. Tapi itu tanggung jawab kita semua, karena kita semua yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja yang aman, terus yang nyaman. Jadi pekerja kita semuanya bisa selamat, nyaman kerja, happy kerja gitu. Jadi mohon bantuannya warga Lex, teman-teman semua, supaya lebih care lagi, lebih peduli lagi. Kalau ngelihat teman kita yang nggak safe gitu bekerja atau kondisi tidak aman gitu dalam bekerja, bisa dikasih tahu. Untuk kata-kata hari ini adalah sebenarnya ini apa ya, slogan gitu kayaknya dalam diri gitu. Waktu nggak tahu lu sempat nonton Rambo nggak Mbak? Tahu orangnya doang sih Pak. Nggak pernah nonton tapi nggak pernah nonton Pak. Nggak pernah nonton. Mas pernah nonton Rambo nggak? Nah berarti seumuran. Sorry ya, aku masih muda. Jadi Rambo tuh ketika perang gitu Vietnam lawan Vietcong gitu, terus dia ngeluarin satu kata-kata gitu atau quotes lah. Dia bilang do for something or die for nothing gitu. Nah dari situ tuh gue nginget banget tuh. Berat banget. Inget banget pas nonton gitu, itu zaman-zaman SD apa SMP gitu. Wah keren juga nih. Akhirnya jalan sampai sekarang kemanapun. Pindah-pindah kantor, bekerja, kuliah gitu, itu selalu gue ingat sih sampai sekarang gitu. Do for something or die for nothing, karena buat gue bermakna banget. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman lah kalimat si Rambo ini. Si Rambo. Oke, mantep banget. Oke, kalau udah kasih kata-kata hari ini, kayaknya harus kita akhiri podcast kali ini Pak. Betul. Nggak terasa nih Pak. Iya semoga nggak terlalu berat lah, karena takutnya terlalu berat gitu kayak kuliah. Tetap simple Pak Franky ngejelasinnya tadi ya. Mungkin tadi teman-teman juga udah dari awal ngejelasin dari awareness kita dari signage, stiker-stiker itu mungkin kita sering abaikan tapi terekam lah di otak kita gitu. Jadi
dicerna dengan baik podcast hari ini gitu kan, tentang keselamatan, kesehatan, lingkungan kerja, bukan di kerjaan aja ya Pak ya. Kehidupan Dimanapun, sehari-hari juga. dimanapun warga Lex berada lah gitu. Oke, untuk mengakhiri podcast kali ini, buat kalian yang mau tahu mengenai lebih banyak tentang Lex, bisa kunjungi website lex.co.id dan sosial media Lex yang tertera di description box ya. Jangan lupa subscribe dan supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Dialex, ruang diskusi inspirasi untuk pasangan bisnismu bersama Lex Pas di Hati. Dadah.